Yang terhormat Lurah Tegal Gede, yang terhormat Ibu Lurah Tegal Gede, yang terhormat Ibu Bidan Tegal Gede, dan juga para staf Kelurahan Tegal Gede serta teman-teman kader yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita bisa dapat bermuajah bersama-sama dalam rangka pertemuan rutin kader Tegal Gede. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua sampai saat ini di era yang terang benderang saat ini. Untuk menyemangati pagi hari ini kita, saya terlalu derendek ini ibu-ibu. Marilah kita sebelumnya kita awali acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, kita seperti biasa salam kader untuk menyemangati pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam kader, cerdas, tanggap, tanpa pamrih. Kita ulangi kembali lagi, monggo Pak RT bersama-sama. Cerdas, tanggap, tanpa pamrih. Salam kader, cerdas, tanggap, tanpa pamrih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Lurah untuk memberikan sambutannya. Monggo Bapak Lurah, kami perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Bu Kasih PKS, Bu Sandi, Pak Kasih Pom, Pak Surip, Bu Ida, Bu Bidan Keluarga Gede, Ketua dan pengurus tim Tegal Gede, Puskesmas, dan seluruh kader Posyandu Keluarga Tegal Gede yang luar biasa, tanpa pamrih. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Ini mungkin pertemuan kita yang pertama di tahun 2025. Ini menjadi pertemuan yang banyak kali lah ya dengan kita. Tapi saya lihat ada banyak wajah-wajah baru ini ya. Ya, semoga tetap bisa semangat ya meneruskan pendahulu-pendahulunya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pada kesempatan hari ini saya nyontek gitu ya. Tadi saya saya catat beberapa hal, khususnya penekanan kita dalam kurun waktu 2 bulan ke depan ini ada hal yang sangat penting. Ada dulu belum? Baru tahu yaitu terkait dengan bayi baru lahir tentu belum ber-NIK. Setiap laporan yang jenengan kirim di grup kader itu menjadi atensi bagi kami, bagi kelurahan khususnya nanti Bu Sherly maupun Mas Sugeng untuk kita data. Karena setiap warga di Kelurahan Tegal Gede ini, ibu-ibu semua ya, sekarang ini sudah kita tandai satu persatu. Jadi jenengan itu tidak bisa bergerak bebas kemana-mana, kita tandai satu persatu. Kalau boleh kita kasih barcode, nanti tak kasih barcode. Tapi kita tandainya pakai apa? Pakai data warga. Nah, nanti Bu Sandi akan jelaskan ini bagaimana detail, region dan manfaatnya dari data warga yang sudah kita bangun sejak akhir tahun 2022 ya. Akhir tahun 2022
sudah kita isi dengan data warga berdasarkan KTP KK selama hampir 1,5 tahun ya, 2023, 2024 awal, dan alhamdulillah hingga saat ini sudah cukup lengkap dan sangat membantu. Ya. Setiap bayi yang lahir tentu belum ber-NIK. Yang penting di situ ada laporan siapa orang tuanya, siapa minimal siapa ibunya. Kalau belum diketahui siapa bapaknya, ya. Karena pasti ketemu ibunya dulu, ya. Nah, ibunya ini ada NIK-nya. Ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana membuat agar orang tuanya itu mau mengurusi NIK dari anaknya yang baru lahir itu. Ya, ketika data di kami nanti akan disampaikan oleh Bu Seldi, ini bisa dipantau secara agregatnya ya di web kelurahan itu. Jadi dijelaskan detail nanti ya. Ada 2 web, ya, satu aplikasi data warga yang tidak bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ini data warga nih, Bu. Ini tidak pernah kita akses keluar. Yang satunya adalah web kelurahan. Nah, ini web kelurahan yang bisa diketahui. Cuma juga kelihatan ya. Di antara warna merah itu, Bu, jika dibuka di aplikasi kelurahan strip tegalgede.jemberkap.go.id, ya, kemudian klik data warga, nanti di situ akan muncul BBL bayi baru lahir belum ber-NIK sebanyak berapa nih? Itu akan terus bertambah. Ini menjadi PR kita bersama. Saya mohon bantuan dari kader Posyandu. Nanti akan kita petakan dari 24 ini ikut kader Posyandu mana saja. Oke. Nanti mohon juga ini masing-masing Posyandu ini punya grup WA nggak? Ada. Beserta bumil dan sasarannya. Ya, mohon HP hotline-nya Kelurahan Tegalgede dimasukkan, Bu. Ya, kita hanya ingin mantau saja. Kedua, kalau bisa grupnya itu dibuat satu arah saja, Bu. Ya, tidak 2 arah. Nanti pas diskusi-diskusi antar warga tukaran keluar semua. Ya kan? Biar apa? Isinya hanya informasi-informasi saja. Ya. Nanti akan kita kejar itu 24 anak belum ber-NIK ini siapa saja. Ya, kita kejar bersama. Nanti makanya saya butuh saran masukan dari Bapak Ibu kader Posyandu semua. Dan selanjutnya adalah semua warga sebagaimana saya sampaikan bisa terpantau dengan detail di situ. Karena tadi saya sampaikan masing-masing warga itu ada tandanya sendiri. Tandanya apa saja, Pak? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Selly. Bagusnya itu. Ada tandanya sendiri. Termasuk jenengan saya ditandai apa oleh Waluda? Ya, ada di situ. Yang jelas satu tanda satu warga, sehingga tidak ada yang double tanda. Ya. Termasuk juga ini karena terkait juga dengan stunting, ya, terkait dengan kesejahteraan, yaitu terkait proses sebelum mereka menikah atau calon pengantin. Kita juga monitor LC-nya. Yang saya tahu insya Allah sama pendamping keluarga ya, PPK, pendamping keluarga ini sebagian kecil ada di sini. Oh, sebagian besar ada di sini semua. Maksud saya sebagian kecil dari kader Posyandu ya adalah TPK. Berdirisan ya, berdirisannya itu TPK. Ya. Nah, sejak tahun 2025 ini, Bu, juga akan bisa terpantau. Tadi Mas Sugeng, webnya tarik LC-nya sudah masuk berapa itu? 4 ya? Enggak jelas ya? Kelihatan, Bu? Enggak kelihatan? Ya, pakai HP. Iya, sama berarti. Saya pikir kacamata saya yang negatif. Oke. Nah, nanti bisa ketahuan di situ. Ini sejak 2025 dulu. Ya, nanti secara bertahap yang 2024 akan kita terus isi di sana. Ya. Memang yang terlihat hanya angka di situ, tapi di balik angka itu, Bu, itu ada penanda yang sangat penting untuk kita pantau bersama. Bahwa semua warga Kelurahan Tegalgede yang akan melangsungkan pernikahan tidak ada satupun yang terlewat jika dia akan mencatatkan pernikahannya itu mereka tidak menggunakan LCD. Oke, semuanya harus wajib pakai LCD. Kalau ada masalah dana biaya yang tidak bisa sama sekali tidak bisa menikah karena masalah dana, ada solusinya kalau mau ya. Bahkan kalau mau cerai pun kalau tidak punya biaya, ya ada solusinya. Nanti Bu Selly bisa sampaikan. Ini warga Posyandu berapa dia gitu? RT 2 RW 7 Posyandu mana? 4.
Ada 74. Mana 74? Oh ini yang belakang itu ya. Ada sasarannya itu, ya. Yang anaknya belum ber-NIK, ya ibunya, nah nikah 3 kali ikut suami pertama. Ribetnya kompleks. Ya. Tadi Pak RT-nya keluar tadi Pak RT-nya, ada tadi Pak RT-nya. Gitu apa-apa. Nanti itu ada solusinya, ya ada solusinya asalkan ibunya ini yang perempuan ini mau segera ngurusi surat perceraiannya. Di Pengadilan Negeri Agama itu ada Posbakum ya. Posbakum, Pusat Bantuan Hukum. Gratis Bu. Nanti kita kasih pengantar surat keterangan miskin asalkan mau ngurusi. Kalau masih minta diantarkan, minta diurusi kan sama dengan minta tolong pengajaran nanti kan, ya kan? Ya. Oh iya Bu Ujang, yang kita bahas itu yang dikasih itu Bu Ujang. Kenapa? Dia perlu diceraikan dulu dengan suami pertama karena di KTP-nya itu masih ikut kakak suami pertama Bu. Maka ini harus diceraikan dulu Bu secara administrasi. Mungkin secara agama dia sudah cerai, ya. Tapi secara administrasi belum cerai. Untuk cerai kemana? Ke pengadilan. Gitu. Kasusnya bukan hanya di situ, ada juga di sekitar Jalan Sentra. Baru sini. Baru satu. Baru ketahuan. Dulu saya pernah soalnya anaknya itu mau masuk SD, gitu kan? Karena ini hasil pernikahan tidak tercatat ya, bukan pernikahan siri, ya. Karena ada sebenarnya pernikahan siri itu Bu ya. Yang ada adalah pernikahan tercatat atau tidak tercatat. Nah kalau pernikahan siri itu Bu ya, pernikahan di hotel itu Bu ya. Ya kan tetangganya tidak tahu, peramanya tidak tahu, yang lain tidak tahu. Nah itu siri sembunyi-sembunyi ya. Nah karena tidak tercatat itu, tapi ternyata yang perempuan ini masih terikat secara administrasi dengan laki-laki lain atau laki-laki suami sebelumnya. Ini untuk mencah kakaknya itu harus ada bukti merubah dari menikah menjadi tidak menikah dengan surat cerai. Ini yang kurang dipahami oleh masyarakat. Pikirannya yo kawin saenake yo cerai saenake, gitu kan? Ya, karena ini terkait dengan hak induk nanti pada anak-anaknya. Ya. Beda lagi kalau yang di jam 3 kemarin ya. Mana Bunda ini? Oh, nggak tahu Pak itu siapa. Oh, itu Bunda. Kalau itu lebih mudah. Karena apa? Yang laki ini terikat dengan wanita lain yang pertama ya kan. Kemudian dia menikah lagi di sini kan. Perempuannya yang baru kan di Tegal Gede. Nah, kita tidak sedang mengurusi kehidupan pribadi orang lain. Tapi kalau terkait dengan hak hidup, ya mau tidak mau yang kita harus urusi. Ya, kalau yang seperti ini minimal ya, kalau dia tidak segera yang laki ngurusi surat cerainya, maka anaknya itu pakai anak mama dulu itu. Ya, pakai anak mama dulu. Tidak, ke ibunya dulu Bu. Bisa dengan ibunya. Nah kalau yang tadi itu kenapa tidak bisa diikutkan ke ibunya? Tuh, ibunya ini istrinya orang lain. Anaknya ini bukan anaknya suami yang pertama. Anaknya dari suami yang ketiga. Yang kedua dapat anak juga? Sudah ada. Kalau itu ada ribut kan? Ya. Nah itu untung itu. Kalau ada itu nanti ribut lagi. Ya, ini bagian dari ya. Yang penting bisa dipahami semua ya. Semuanya tuh ada solusinya. Asal apa? Asal mau datang, diskusi dan manut untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Baik itu berbiaya maupun tidak berbiaya. Ya oleh gak berbiaya memang agak ribet sedikit. Ya, tapi insya Allah bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita juga minta support juga dari Puskesmas ya. Ketika ada di sekitar kita ada warga kita yang membutuhkan bantuan yang ternyata belum terdata
belum masuk di DKS dan belum masuk data bantuan sama sekali, bisa segera disampaikan kepada puskesmas terdekat di masing-masing lingkungan yang ada. Ya. Kalau di Panji siapa? Puskesmasnya siapa? Nah, Fatima, dia tahu. Dia posyandu yang di Panji itu nanti sambatnya ke Bu Fatima. Ya. Kalau Kerajaan Barat siapa? Bu Sutiana ya. Posyandu yang di Kerajaan Barat nanti ke Bu Sutiana. Kalau yang di Kerajaan Timur, nah, Mas Hadi ya, nanti sampaikan ke Mas Hadi. Jangan sampaikan ke Pak Lurah semua, biar ada musuh. Nah, nanti dari sana akan dimasukkan ke cek bansos dan kita usulkan bersama. Kalau kebutuhannya mendesak, ya, kebutuhannya mendesak bisa segera disampaikan juga baik kepada puskesmas maupun kepada kasih PMKS misalnya. Contoh seperti kemarin ya, posisi warga Sebatang Kara, Bu Husnul ya, sedang mengalami penyakit kronis ya Bu ya. Artinya butuh pengobatan. Yang bersangkutan butuh nutrisi setiap hari. Makan, masak dia tidak bisa, tapi butuh makanan dan sebagainya, ya kan? Kita daftarkan kepada lansia Sebatang Kara untuk dapat permakanan setiap hari itu ternyata tidak bisa. Usianya masih di bawah 70 tahun. Sehingga sistem menolaknya. Bagaimana caranya? Apa? Sampaikan ke kita. Kita carikan solusi. Dan alhamdulillah ada solusi walaupun bukan dari bantuan pemerintah langsung. Ya. Baik itu dari warga, dari RT RW maupun dari stakeholder yang lainnya. Ya. Yang penting segera disampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sehingga di situ pun bisa saling memberikan informasi. Nah, yang terpenting yang berikutnya adalah saya ada program baru untuk kader posyandu. Saya butuh supportnya juga. Yang kami harapkan ini bisa membantu untuk memperkuat PMT Bu di masing-masing posyandu itu. Dulu saya pernah bagikan kresek sampah ya. Kreseknya disebar tapi tidak balik. Sebaiknya disebar. Karena masalah sampah Bu, ini masalah umat manusia seluruh dunia Bu. Saya butuh support dan dukungan dari kader posyandu. Tapi kita tidak memulai dari sampah anorganik dulu wes. Karena kemarin juga kayaknya perlu ada cara lain ya. Kita coba mulai dari sampah organik dulu. Yang sekiranya bisa menghasilkan cuan tapi walaupun ya tentu kecil ya namanya sampah. Kalau ingin besar ya jual emas aja gitu kan. Apa Mas Wawan, apa Mas Basko. Ya. Apa sampahnya? Yaitu minyak jelantah Bu. Ya. Tapi ini butuh kerjasama bersama, komitmen bersama. Yang saya inginkan modelnya begini. Buke, kader yang ada di itu berapa orang Bu? 2 orang. Siapa? Fatima? Sama Mbak Ida. Ya. Nah, harapan saya nanti di Pustu itu akan kita siapkan ya drum ataupun curigen itu ya. Ya, untuk disetor dari masing-masing posyandu gitu. Posyandu ini nanti dapat dari mana? Silakan bagaimana caranya masing-masing posyandu. Apakah nitip botol air mineral ya, botol air mineral kepada sasaran itu ataukah juga ke warga-warga? Nanti kalau butuh komunikasi dengan Pak RT, Pak RW akan saya sampaikan. Ya. Nah, nanti setiap waktu, apakah itu seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali, silakan bisa dikumpulkan di Pustu gitu. Atau pada saat pertemuan seperti ini dibawa kalau di Pustu tidak apa-apa, dikumpulkan gitu. Tinggal nanti harganya bagaimana, nanti dihitung semua. Nah, uangnya ini nanti kembali ke masing-masing posyandu sesuai dengan hasil perolehannya sendiri-sendiri. Ini bukan hanya soal nominal uangnya, tapi masalah sampah, khususnya masalah sampah minyak jelantah ini sudah mulai membahayakan lingkungan. Kita tidak sadar kan kemarin banjir-banjir itu salah satunya adalah karena banyak lemak-lemak ini tidak bisa ditembus oleh air. Akhirnya mendal naik ke atas gitu. Ya kan cuma sedikit Pak, ya dari kita sedikit. Kalau ditumpuk
dari atas juga banyak, dari berapa puluh tahun pasti banyak. Makanya ini kan kita butuh support bareng-bareng dari ibu-ibu semua ya. Memungkinkan nggak ini kira-kira ini? Hah? Halo. Alhamdulillah. Pernah ya Bu ya? Kita mulai lagi ya Bu ya? Ya ulangi. Ada yang beli Bu? Liter? Oh 2000 ya? Sekarang bisa sampai berapa? Bu Fatimah katanya dekat sampean ada di situ yang ngambil ini. Sampai berapa? 4.000, 6.000? Minyak jelantah. Minyak jelantah? 3.000. 3.000. Bukan 6.000. Ya, karena ini teman kita yang di Pujasera itu siap itu donasikan jelantahnya itu. Minyak geprek ini ya Pak ya? Geprek UY itu. Nah itu ya. Ya mohon ini bisa disupport ya. Nanti kita akan siapkan beberapa perangkatnya. Misalnya buku tabungan kecil. Nah nanti kita belikan buku tabungan kecil untuk masing-masing anunya apa? Masing-masing posyandu, gitu ya. Nanti kalau butuh jilid, butuh botol dan sebagainya nanti kita siapkan bareng-bareng. Gitu. Yang penting apa? Kebersamaannya, kekompakannya dan semangatnya bersama. Gitu. Nah selain itu Bu, ini untuk minyak jelantah saya harapkan bisa betul-betul disupport oleh kader posyandu dan kader posyandu yang bisa menjalankan ini. Ya. Kalaupun ada warga lain yang juga mau menabung, ya tidak apa-apa, kita terima kasih buku tabungan hasil minyak jelantah itu. Tentu tidak langsung dikasih uang, gitu kan? Baru 1 bulan ataupun setelah 2 bulan baru dibagikan. Ya. Oh per tahun ya, karena nilainya kecil ya. Ya. Dibagikan, nggak apa-apa, nanti dibagikan. Tapi menurut saya lebih enak itu kan per posyandu saja dulu daripada perorangan gitu loh. Agar apa? Harapan saya tuh ada kompakan gitu antar kader posyandu ya, sehingga namanya ada satu pengiriman atas nama kader posyandu. Ya, kalau masih lebih banyak lagi ngirim atas nama pribadinya juga ada masalah, gitu ya. Oke, nah yang berikutnya adalah, nah saya pun juga mau fokus sekarang bersama teman-teman tim ini Tegal Gede. Kita itu akan juga mengurai dan membuat namanya budidaya maggot. Pernah dengar maggot Bu? Ya, maggot. Tapi nantinya bagi ibu-ibu yang tidak merasa jijik, khawatir dan sebagainya, ya kita akan titipkan maggot box namanya. Maggot boxnya, gitu ya, maggot boxnya. Agar apa? Agar sampah organiknya itu tidak dibuang kemana-mana juga Bu, gitu loh, ya kan? Karena apa? Itu nanti akan menghasilkan nilai rupiah yang lebih besar dibandingkan minyak jelantah itu. Ya, ya itu urusannya teman-teman di mana itu ya. Pemancing banyak ya Pak. Pemancing banyak yang mau beli. Memelihara ikan juga banyak yang mau beli. Memelihara burung juga banyak yang mau beli. Banyak. Bisa dua-duanya. Kalau ada yang bisa mengekstraksi airnya ya bagus itu. Ya. Punya sampean? Oh bagus sudah bisa. Ada apa sampean yang belum pulang tadi? Nah nanti akan kita budidayakan itu. Harapan saya apa? Harapan saya di masing-masing rumah itu nanti bisa untuk membuang sampahnya diurai oleh maggotnya. Tentu kalau kita bayangkan ini ya. Nanti kita coba aja dulu beberapa orang yang siap dulu, gitu ya. Nanti di kebun gizi kita, ya. Kita apa saya itu ya. Saya lihat sudah ada yang jenuh itu ya. Ya, ya. Saya lihat itu bayamnya tuh sudah tinggi-tinggi, setinggi rumput teki ya. Ya itu nanti akan kita bersihkan lagi, ya kan? Kita tata ulang, lelenya juga akan kita isi, gitu kan ya. Cuma dengan pakan dari maggot ini. Sehingga mohon support dan dukungannya juga. Nanti masing-masing kita akan siapkan PIC-nya, penanggung jawab dan pengelolanya. Karena dengan begitu kita akan mudah untuk melaksanakan program ini. Ya. Tapi kalau memang ada yang juga mau menjalankan terkait dengan bank sampah anorganik, ya monggo juga bisa dilaksanakan.
Tapi kok kayaknya kemarin masih agak berat dan sebelah sini juga banyak apa yang menerima jualan langsung ya. Ya saya pikir bisa dijual langsung ke sana gitu mungkin ya. Ya itu dulu ya dari saya. Monggo Bu Selvi mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan data warga, kemudian juga web dari kelurahan ini. Nanti bisa dilihat saja menggunakan HP masing-masing agar lebih jelas gitu ya, karena kalau di paparan di depan itu kayaknya nggak begitu terlihat dari belakang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.